Selamat pagi 9B. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Gregor. Silakan Gregor. Teman-teman mari kita berdoa. Kan hari ini kita akan pelajaran sama kita. Semoga pelajaran kali ini lancar, aman dan tentram dan sampai akhir pelajaran. Amin. Terima kasih Gregor. Oke. Nah, kita akan belajar hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial, atau kalau bahasa kerennya itu AI ya, AI. Nah, seperti yang kalian tahu ya, sekarang ini hampir di setiap bidang ya, penggunaan AI itu sudah banyak sekali ya. Bahkan di pendidikan pun ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari. 9B, siapa yang pernah pakai ChatGPT? Pasti banyak. Gemini? Pasti juga banyak. Pakai buat apa, Jeriel? Biasanya pakai ChatGPT pada saat apa misalnya? Rangkuman materi. Fani? Biasanya pakai buat apa? Apa nak? Apa? Rangkum catatan. Boleh nggak pakai? Boleh, siapa yang bilang tidak boleh? Boleh, ya. Tapi ingat, nah kalau kita menggunakan sesuatu, misalnya cari membuat rangkuman misalnya. Coba pastikan dari berbagai sumber juga. Jadi jangan hanya dari ChatGPT saja atau Gemini saja, lalu di-copy semua. Jangan. Coba bandingkan lagi di web yang lainnya atau di AI yang platform AI lainnya. Bahkan kalau di Gemini biasanya dia akan ngasih sumber di bawahnya, ini berasal dari mana. Seperti itu ya. Nah, kita lebih ke etikanya. Etika penggunaan AI-nya ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah memahami etika dan resiko penggunaan kecerdasan artifisial generatif. Nah, nanti kita lihat apa sih kecerdasan artifisial generatif itu kayak apa sih? Nanti teman-teman boleh bawa HP? Bawa HP ya. Atau saat ini saya perlihatkan dulu aja ya. Kamu jangan scan dulu. Contoh hasil karya dari AI generatif. Kita lihat sama-sama. Beberapa contoh hasil karya dari AI. Ini pakai AI semua ini. Nah ini. Oh sorry. Ini ya. Pakai AI nih. Gambar ini nih. Bagus nggak gambarnya? Bagus banget loh. Nggak perlu keahlian melukis. Bisa jadi ini. Hanya bermodalkan apa ini? Prompt. Promptnya kayak gini. Lukisan minyak impresi. Wah, nanti kamu kerjakan SBK pakai ini nanti. Aman ya? Aman ya, Robe? Pel, stop dulu. Putar sini dulu, ayo Gregor sama Kenzi. Biar nggak sakit lehernya. Putar sini dulu aja kursinya. Ya ini ya. Ini pakai prompt ini. Lukisan minyak dari suasana pasar tradisional yang ramai di Yogyakarta. Ya, jadi dia detail sekali ya. Pasar tradisional, lukisannya lukisan minyak. Nah, warna cerah ini.
Dengan sapuan kuas longgar menangkap gerakan dan energi pedagang menjual buah. Detail sekali formnya ya. Lalu ada tambahan sinar matahari sore yang menghasilkan bayangan panjang gaya Monet. Nah ya, saya nggak tahu ya gaya Monet yang kayak gimana ya. Pokoknya yang ahli lukis nanti bisa tahu mungkin. Nah ini hasilnya, ya hanya pakai AI ya. Lalu kita lihat lagi, lanjut. Oh ini yang tadi ya, yang menghasilkan gambar tadi. Nah, sekarang kita lihat, etika AI bukanlah penghambat kemajuan. Jadi menggunakan AI merupakan bukan suatu penghambat, tetapi kompas, arah ya. Jadi walaupun kita menggunakan AI, tapi harus ada etikanya yang memastikan kita bergerak ke arah masa depan yang lebih baik dan adil bagi semua. Kasihan kan kalau kita pakai yang tadi kayak gini, bukan kasihan ya. Maksudnya, lalu misalnya, terus bagaimana dengan orang-orang yang ngelukis itu? Ya kan? Mereka butuh belajar, mereka butuh waktu, tenaga untuk membuat lukisan yang bagus. Tetapi kita hanya dengan kemajuan teknologi, khususnya AI, hanya dalam beberapa menit pun bahkan sudah bisa jadi gambar seperti ini. Jadi di satu sisi kemajuan teknologi, tapi di sisi lain pun gimana ya dampaknya kepada para penggiat seni kayak gini ya, seni lukis kayak gini. Nah ini pakai AI nih ya, ini pakai AI nih, ada suaranya nih. Lanjut aja. Ini juga pakai AI. Nah, tujuan dari AI bukan mengganti kecerdasan manusia, tidak. Tetap manusia itu diciptakan Tuhan itu di atas segalanya, ya. Bukan mau mengganti kecerdasan manusia, melainkan melengkapinya. Jadi ketika kalian menggunakan AI, pastikan bahwa bukan untuk merendahkan diri kalian. Wah, saya gak bisa apa-apa nih, saya tanya AI saja. Bukan. Tapi sebagai membantu, istilahnya membantulah, mempercepat suatu pekerjaan. Seperti itu ya. Nah ini. Nah ini juga. Ini pakai AI ya. Kelihatan banget nggak kalau ini pakai AI? Kelihatan ya. Nah. Bikin trailer film pakai AI. Nah ini. Nusantara. Bagus ya. Prabu Jayabaya. Martoyoboyo ya. Coba kita lihat mereka bikin pakai apa? Ada yang pernah mungkin ngulik-ngulik? Pakai apa ini? Yang pasti bukan ChatGPT lah. Apa? KineMaster ada AI-nya. Keren ya. Nah, saya cepetin aja ya.
Nah, ini. Rusak. Keras. Pak mau tanya. Nah, buat naskahnya pakai apa? ChatGPT ataupun copy.ai. Itu naskahnya ya. Lanjut. Visual image-nya pakai Copilot. Copilot ini punyanya Microsoft ya. Microsoft. Lalu ini pakai apa ini? Apa tadi? Leonardo.ai. Leonardo.ai. Lalu untuk suaranya pakai Eleven Labs sama satu tadi lagi ya. Nah, ini untuk visual motionnya, image to video pakai Luma. Musiknya pakai Pixabay ya. Tapi musik banyak kok. Suno juga bisa. Nah, ini editingnya pakai Filmora dan CapCut. Ada AI-nya sekarang ya. Dah. Nah, nanti lanjut aja, bisa kalian nonton sendiri. Saya lanjut aja dulu ya. Mau tanya apa itu AI? Ternyata kok. Oke. Nah, udah. Sekarang kita lanjut ke materi lagi. Nah, menurut kalian dari contoh-contoh tadi, dari gambar lukisan, lalu buat trailer film pakai AI, ya, apakah ada potensi pelanggaran etika dan resiko dari AI dari contoh-contoh di atas? Lukisan, trailer. Kira-kira ada pelanggaran nggak kira-kira? Silakan. Robi? Apa? Yang lain? Ngomong aja ya. Jangan takut salah. Siapa? Kira-kira melanggar nggak sih kita buat lukisan, buat trailer pakai AI menurut Leon? Sesuai percayaan masing-masing. Gimana? Ya, sesuai kalau percayanya. Kayak misalnya kamu bikin yang ikutin orang lain gitu. Gak boleh kalau gitu. Oh, oke. Kalau bikin sendiri yang konsepnya yang spesial gitu. Okay. Makasih. Oke. Jadi menurut Leon kalau ambil dari punyanya orang jangan. Tapi kalau bikin konsep sendiri, oke. Tapi tetap dengan bantuan AI. Lah. Lalu yang kedua, apa saja hal yang perlu kita pertimbangkan saat menggunakan teknologi seperti ini? Apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Ceriel mungkin? Akira? Etika? Kenapa? Jangan copy dari orang lain. Ya, sama aja ya. Ya, oke. Nggak masalah. Sekarang kita lanjut. Oh, ini ada Padlet ya. Boleh deh. Scan. Silakan pakai HP-nya. Tuh. Memang AI membantu, ya pastilah. Nah, lalu mengapa penting untuk menggunakan aspek etika dalam menggunakan AI? Boleh nggak dipakai? Dari mana? Aku udah pergi sih. Oh, kerajinan. Nih, sekarang kita lanjut dulu. Sambil namanya juga etika ya, berarti apa ya? Ada suatu seperangkat
prinsip dan pedoman moral ya, yang mengatur bagaimana kita mengembangkan, menggunakan dan berinteraksi dengan sistem kecerdasan artifisial yang mampu menghasilkan teks, gambar, audio, video, dan bentuk konten lainnya. Jadi lebih ke, memang sulit ya. Sulit kalau kita mau bilang, AI, kamu jangan pakai AI untuk ini dong. Ya paling kita cuma bisa menghimbau. Kembali lagi kepada kalian sebagai penggunanya. Nah, coba hari ini kita belajar, boleh pakai AI? Boleh. Tetapi untuk hal-hal tertentu yang mungkin membantu kalian, oke. Tapi ada juga batasan-batasannya, ya. Tidak dipakai saat ujian atau hanya mengandalkan satu sumber saja, dari berbagai sumber juga, ya. Yuk, perhatikan. Secara umum tujuannya memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Teknologi itu digunakan supaya membantu kita, pastinya bermanfaat. Ya. Sambil meminimalkan potensi resiko dan dampak negatifnya, ya. Nah, ini. Kalau kita lihat kecerdasan artifisial atau AI ini ya. Dimulai dari sini dulu kan, yang generatif ini. Namanya Gen AI. Contoh yang paling sering kita pakai ChatGPT. Copilot dari Bing, ya itu punyanya Microsoft. DeepSeek. Pernah pakai DeepSeek? Pernah? Buat apa? Belum pernah. Ada juga yang belum pernah. Lalu Gemini punya Google, Grok, Dell, Midjourney, Sora dan lain-lain. Biasanya memang dipakai untuk apa ini? Belajar, ya. Belajar, ya. Karena informasinya banyak kan. Nah, lalu juga nanti sampai ke tingkatan yang lebih besar yaitu ke machine learning ya. Machine learning. Nanti kita akan belajar juga itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, beberapa aspek utama etika penggunaan AI. Yang pertama, harus transparan. Sejauh mana cara kerja dan batasan sistem KA-nya ya dapat dipahami oleh pengguna. Coba kalian perhatikan ketika kalian buka Gemini, saya kasih contoh ya. Ketika kalian buka Gemini, nih. Nggak ada ya. Ganti apa lagi ya? Biasanya ada disclaimer di bawah bahwa ini hasilnya belum tentu juga benar seperti itu ya. Jadi ada disclaimernya juga. Nah ini di situ. Lalu berikutnya adalah keadilan dan non-diskriminasi ya. Jangan bikin konten yang mengejek orang lain misalnya. Itu ada contoh-contohnya ya. Badannya itu misalnya orang tapi kepalanya pakai kepala teman misalnya. Itu nggak boleh. Hak cipta juga dipahami ya, perlu diperhatikan. Siapa yang memiliki hak atas konten yang dihasilkan. Lalu tanggung jawab, privasi, dampak sosial, keamanan, dan penyalahgunaan. Kita ke contoh-contoh pelanggaran. Nah ini contoh-contohnya kayak gini. Perhatikan. Contoh-contoh. Ini pelanggaran ini. Yang pertama. Tapi di 9B nggak ada kan? Nggak ada yang melanggar kan?
Nih kasus pertama, seorang siswa SMP menggunakan chatbot. Chatbot itu seperti ChatGPT, Gemini itu ya. Untuk menulis seluruh rangkuman. Esai itu rangkum bahasa Indonesianya. Ia mendapat nilai bagus, tetapi sebenarnya dia tidak memahami apa itu materi sama sekali. Pelanggarannya di mana? Pelanggarannya ini. Pelanggaran etika dan pelanggarannya adalah kejujuran dan otensitasnya. Dia menggunakan AI untuk menghasilkan karya yang bukan miliknya kan, karena dia pakai bantuan AI. Ya. Dia melanggar prinsip kejujuran akademik dan otentitas karyanya. Saya kira kalau membuat rangkuman gampang aja kan. Gak usah pakai AI pun bisa. Ataupun kalau pakai AI jangan semua di-copy. Dipilih mana bagian mana yang harus kita ambil. Itu kasus yang pertama ya. Yang kedua, sekelompok siswa membuat video deepfake lucu. Pernah lihat video deepfake nggak? Nanti saya kasih contoh ya. Menggunakan wajah teman sekelasnya dan menyebarkannya di grup chat. Meskipun niatnya bercanda, teman yang wajahnya dipakai merasa sangat malu dan reputasinya terganggu. Pelanggarannya di mana? Privacy. Pakai wajah orang itu sekarang ada aturan loh. Kalau kalian baca. Menggunakan wajah orang untuk membuat stiker di WA pelanggaran. Robe? Gak pernah? Kalau kamu, makanya dibaca informasi di medsos itu. Sudah keluar. Menggunakan wajah orang untuk membuat stiker tanpa seizin itu pelanggaran ya. Privacy. Lalu potensi juga untuk apa? Terjadi apa ini? Bullying. Apalagi menyebarkannya. Meskipun kelihatan lucu, tapi tanpa izin itu melanggar privacy ya. Bahkan bisa mengarah ke perundungan. Perundungan itu bully ya. Lalu yang ketiga, banyak remaja menggunakan filter AI di aplikasi media sosial yang secara drastis mengubah penampilan wajahnya, membuat kulitnya mulus gitu ya. Lalu matanya membesar, hidungnya mancung, itu pakai AI maksudnya ya. Nah, hal ini pakai filter betul. Hal ini menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis dan membuat banyak anak merasa tidak percaya diri dengan penampilan aslinya. Nah, ini lebih ke kesejahteraan ya. Itu contoh-contoh pelanggaran AI. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, ini. Langsung aja kelompoknya langsung ini aja. Satu kelompok. Ini 2, 4, 6. Satu kelompok. Ini satu kelompok. Langsung ya. Studi kasusnya di sini. Ada beberapa studi kasus kalian bahas. Apa? Ada pertanyaannya ini ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pilihlah dari 5 ini kalian. Oh langsung aja ya. Kelompok 1 berarti kasus 1. Kelompok 2 Gregor kasus 2. Kelompok 3 Kania. Ini. Kelompok 4 yang belakang. Daniel ini. Yang kasus 4. Kasus 5 Akira dan teman-teman ini. Saya kirimkan linknya ke mana ya? Oke. Stop dulu. Karena orang-orang sudah belajar. Klik ini. Susah kan? Seorang remaja yang hobi menggambar menemukan banyak gambar di media sosial yang dibuat oleh Pak Max mau tanya Pak Max. Pak mau tanya Pak. Keren ya. Iya Pak. Ini, aduh gelap ya. Aku gawe angkon.
Presentasinya nggak usah tinggal ngetik. Kamu kalian kasus berapa? Apa kasusnya apa? Kan? Kamu mengetahui seorang teman menggunakan duduk dulu. Bentar Vel, sabar Vel. Oke, kita lihat satu kelompok aja untuk presentasi hasil diskusi tentang kasusnya ya. Yang beruntung yang mana ini? Kita putar aja. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Kelompok 1 kasusnya adalah sekelompok siswa, ini nggak disebutkan namanya ya, sekelompok siswa ini mungkin Gregor kali ya. Gregor. Sekelompok siswa membuat video deepfake lucu menggunakan wajah teman sekelasnya dan menyebarkannya di grup chat. Meskipun niatnya bercanda, teman yang wajahnya dipakai merasa sangat malu dan reputasinya terganggu. Apakah tindakan ini etis? Jadi dia menggunakan deepfake. Deepfake itu aplikasi untuk membuat video gitu ya, lucu-lucu gitu, AI. Tapi pakai wajah temennya tanpa izin. Nah, menurut kelompok 1, apakah tindakan ini pantas atau tidak? Alasannya apa? Silakan. Tunggu. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok. Ayo. Yang lain perhatikan. Ya mulai Misha. Hai semuanya, kita dari kelompok 1 yang berisi namaku Meisha, saya Hana, saya Scarlett, saya Zahira. Ya. Menurut saya tindakan ini tidak etis karena Bisa dibantu silakan, nggak apa-apa. Karena apa? Bisa memperlakukan korban. Yang keras. Hana, silakan. Ayo. karena hal ini dapat mempermalukan korban yang dibuat jadi apa itu? Yang dibuat jadi lucu-lucu. Iya. Dapat mempermalukan ya. Karena mukanya dibuat yang aneh-aneh gitu, lucu-lucu gitu. Menurut kelompok lain bagaimana? Setuju? Pernah melakukan itu atau tidak? Hah? Pernah? Siapa? Oh, nggak boleh ya, izin dulu. Kalau dia izinkan baru boleh. Oke, terima kasih kelompok 1. Ya, silakan berikan tepuk tangan dong kelompok 1 ya. Ini dari kelompok ini, menurut kami apa bla bla bla. Sudah satu orang aja atau 2 orang, jangan. Apa nih? Ya, Leon yang keras. Nanti kalian nambahin ya. Nambahin. Dah, Fel? Silakan. Yang keras suaranya. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan kasus yang kita mau bahas ini. Menurut kalian gimana? Menurut kita, kayak ini gaya yang, ini harus dijelasin khususnya. Gak usah. Ini menurut kita harus dikasih kompensasi karena ini termasuk plagiat. Karena plagiat. Ya, terus bisa membuat karya yang bikin anaknya yang di sini hasilnya bisa dicuri, termasuk dicuri sama orang, dan nanti dia susah kerja keras tapi nggak dapat apa-apa. Nah. Mau tambahkan? Tambahkan. Fani. Ayo. Atau diperjelas lagi, silakan. Yang tadi nggak apa-apa. Ya tadi. Menurut kalian, menurut kami,
harus apa gitu Menurut tambahan. kita harus nggak usah ikut-ikut AI supaya nggak plagiat. Tadi sudah buka websitenya belum? Apa di situ isinya apa? Gambar-gambar hasil karya AI. Tapi yang buat orang juga sebenarnya ya. Dia menggunakan aplikasi itu. Nah, yang menurut kelompok 3 memang itu sudah ada di situ hasil karya orang dengan bantuan AI juga, tetapi kalau kita mau buat atau kalaupun kita mau meniru harus kasih kompensasi ya kepada orang yang asli yang pertama yang membuatnya supaya tidak terjadi apa nama istilahnya itu? Plagiat. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kembali. Oke, adalah contoh penggunaan etika penggunaan AI ya. Jadi intinya adalah kita boleh menggunakan AI membantu kita ya. Tapi ingat etikanya, aturannya seperti tadi ya, jangan mencontoh langsung, kalau nyari juga dari beberapa sumber dan resiko penggunaannya ya. Jadi perkembangan teknologi khususnya AI tidak bisa kita hindari. Tapi ingat etika dan aturannya ya. Semoga nanti ketika kalian saat menggunakannya pun gunakanlah dengan bijaksana ya dalam menggunakan AI-nya. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan coba langsung contoh-contoh AI yang bisa kita pakai membantu kita menyelesaikan sebuah tugas dengan cepat gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan log out, sign out dari emailnya, lalu komputernya tidak usah di shutdown karena mau dipakai oleh kelas berikutnya. Terima kasih 9B.